bertanggung Suami jawab aku tuh pernah ya. kayak, aduh gimana ya ini aku cari uang kayak gimana lagi ya biar kaya, biar gini. Setiap manusia semua ada rezekinya, tapi satu tetap harus ikhtiar, tetap harus berdoa. Kalau zaman dulu ikhtiar aku 70%, doa aku 30%. Sekarang aku balik. Doa aku 70%, ikhtiarnya cukup 30%. Dan sekarang rezekinya menurut aku ya sama aja kalau di total-total. Love it how you love me electric like you do. Love it how you love me electric. Hai guys, assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam. Jadi kita mau girls talk aja gitu. Kita lagi chill, lagi ngumpul. Boleh memperkenalkan diri masing-masing? Siapa dulu? Ini ada Kak Sally, owner dari BT Batik Trusmi di Keranjang Bali, masya Allah, tabarakallah. Lengkap sekali, masya Allah. Dan owner-owner lainnya. Dan ini ada Jule, ibu-ibu Korea yang masya Allah, yang lagi hamil tapi mukanya tetap glowing. Oh amin. Superwoman ini masih SMP loh. Iya. Anaknya udah mau 3. Tinggi udah 3 kali. Ada Ning Ella yang masya Allah selalu menebarkan kebaikan kepada sekitarnya. Syarifah Caca, masya Allah, kalau buka ininya tuh kita langsung masya Allah, kan aku cuma beritahu kayak aku sampai melongo, cantik banget. Iya, kita cewek-cewek aja kayak masya Allah seneng gitu liatin ya. Syarifah Caca ini dari Pondok Pesantren Dalwa. Siapa tahu yang nonton ada ustadzah-ustadzahnya. Iya. Ada Ustadzah-ustadzahnya. kita ngobrol pertamanya jadi pertanyaan aku. Apa sih ketertakutan wanita saat ini? Aku pengen tanya ke Ning Ella dulu. Apa yang Ning Ella takutkan gitu saat ini? Saat ini tuh yang emang benar-benar jadi concern aku sebagai seorang wanita itu sebenarnya takut nggak punya ilmu sih. Kalau aku secara pribadi ya masya Allah tabarakallah gitu kan. Boleh nggak nanti kita ngobrolnya kayak kita ngobrol kayak tadi gitu ya, sebelum ada kamera gitu ya. Lepaskan. Kan baru awal. Oh iya. Menjaga citra itu penting. Oh, menjaga citra. Jadi menurut aku tuh emang ini Kak, yang paling penting itu ilmu sih. Concern, karena kalau misalnya kita sebagai perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kita nggak punya ilmu tuh kok rasa-rasanya itu berat ya. Harus sih. Apalagi dalam rumah tangga, kalau kita nggak punya ilmu tuh rasa-rasanya sedih terus bawaannya. Jadi penting banget tuh teman-teman. Kalau Iya meskipun- pasti. Karena untuk mendidik anak yang baik kita juga harus punya ilmu kan. Iya, itu dari aku. Kalau dari Kak Sally bagaimana? Langsung ditembak. Langsung di Kak Sally. Langsung ke saya ya. Kalau aku bagian nyimak, kakak nanyanya yang itu dulu Dia ya. lagi makan. Iya. Jadi kalau dari aku sejujurnya, karena memang aku kan punya trauma masa lalu ya. Aku dari keluarga yang broken home, ibuku single parent. Jadi aku lihat banget tuh seorang ibu yang single parent tuh sangat struggle banget gitu dalam hidupnya. Apalagi punya anak ya kan. Dan aku jujur sampai sekarang tuh masih pikiran-pikiran itu tuh masih ada di pikiran aku, yang aku nggak mau anakku mengalami hal yang sama kayak aku gitu kan. Kalau kekhawatiran atau ketakutan aku saat ini ya memang di fase itu kayak gitu ya. Jadi aku lagi takut banget sakit hati, takut banget trauma masa lalu aku tuh terulang kembali. Jujur itu karena yang aku lihat ya, kayak misalkan mungkin kayak tentang rezeki ya bisa dicari kayak gitu kan. Terus ya maksudnya mungkin apalagi itu masih bisa lah kita kondisikan. Tapi kalau rasa sakit itu sampai seumur hidup, bahkan ya itu aku dulu rasa sakit aku dulu ketika waktu kecil jadi bagian dari keluarga broken home, melihat ibuku single parent berjuang sendiri, sampai sekarang tuh masih terasa gitu. Berarti kan begitu dahsyatnya gitu, ya kan dampaknya gitu. Jadi jujur sih Ca gitu kan, aku saat ini di kondisi yang aku nggak mau sakit hati. Cuma gimana ya, kita kan nggak bisa mengontrol orang ya. Jadi kita harus mengontrol diri kita. Kondisinya misalkan ada orang yang mau menyakitin kita, tapi respon kita tuh harus bisa dari kita gimana gitu menghadapi respon ini. Karena aku percaya ya, di setiap kejadian itu kan ujian ada rasa sakit. Kita jangan terlalu fokus di rasa sakitnya,
tapi kita fokus ke pelajarannya. Karena kalau fokus di rasa sakitnya, itu akan lebih sakit lagi, gitu kan? Iya. Tapi aku juga percaya ada rasa sakit yang nggak membuat kita mati, tapi justru rasa sakit itu akan membuat kita jadi semakin kuat. Terbukti ya, alhamdulillah sekarang kan aku ya maksudnya ngejalani kehidupan ini, rumah tangga udah 18 tahun. Ya kan ujian tuh pasti ada gitu. Tapi alhamdulillah ternyata Allah memberikan kekuatan step by stepnya gitu. Jadi ya saat ini aku sangat bersyukur sama Allah ya dipertemukan sama sahabat-sahabat yang baik. Masya Allah, Iya kan, orang-orang di sekelilingku yang sangat mensupport, menyayangiku, perhatian, peduli. Itu sebuah anugerah terindah sih kayak gitu. Jadi kalau ada ujian-ujian kecil banget sih gitu, lebih besar nikmat yang Allah kasih buat kita. Masya Allah. Nah, gitu. Oh langsung ibu ini langsung kuat ya dari bulan kemarin ya. Sini dulu, Ya. dulu Kak. Ibu ini langsung kuat dari bulan kemarin. Nah. Jadi intinya ujian yang Kak Selly mendapat kemarin itu memang Allah sayang karena Kak Selly supaya Kak Selly bisa lebih kuat. Iya betul. Gitu. Tapi memang apapun tuh memang kita harus percaya bahwa memang ada Allah kan. Maksudnya selain memang kita dalam circle atau teman-teman yang positive vibes itu penting, dan juga kita kayak percaya. Kak Sally tuh percaya banget ada kekuatan Allah di dalamnya, itu sih yang aku selalu melihat dari sosoknya Kak Sally. Iya, memang harus itu yang kita punya. Karena aku baca ya kan, maksudnya sekarang itu kan memang lagi viral banget ya kasus-kasus macam-macam lah gitu. Ada yang orang yang nggak kuat sampai mau bunuh diri tuh ada. Oh itu banyak. Oh iya banyak. Makanya kan itu iman nomor satu, iman. Kalau kita masih punya iman, ya insya Allah kita akan dijaga. Makanya sih sebenarnya ini kayak Girls Talk ini bagus banget. Semoga bisa menjadi manfaat buat banyak orang yang mungkin sekarang lagi kondisi terpuruk, sedih, lagi diuji, kalian nggak sendirian gitu. Setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing. Jadi teman-teman nanti bisa nonton setiap vlog aku. Ini adalah Girls Talk. Jadi setiap aku ngumpul sama teman-teman aku bakalan kayak nge-vlog. Kita sharing, teman-teman bisa sambil nonton cara fikir orang-orang yang berbeda-beda dengan ujiannya masing-masing. Betul. Kalau Kak Ica sendiri Saya membawa gue yang saya membawa cara. Saya membawa cara. sendiri apa Oh, yang pengecualian dapet dengan sih? Jule ya. Boleh Gimana, Kak dong. Ica? Tenang, Boleh aku dong, juga Kak. entertain banget kok. Podcast saya ibu yang bawa gitu. Kebetulan lagi banyak tuh. Ayo, kalau Kak Ica. Apa ketakutan aku? Apa ya kalau dibilang aku saat ini masya Allah tabarakallah, Allah kasih hidup aku. Kalau pikir-pikir nggak boleh ngeluh banget. Apa yang mesti gue keluhkan? Masya Allah, alhamdulillah orang tua aku sehat, anakku rajin sholat, mudah-mudahan istiqomah. Amin, amin. Terus rezeki juga masya Allah nggak pernah putus. Terus aku lagi di tahap gini, pernah nih lagi di tahap ini yang itu pelajaran besar sih buat orang-orang. Kita punya rezeki. Aku pernah mengejar rezeki sampai kalau orang terdekat aku, Linda, Bang Ramzi, dia selalu ngomong kayak gini. Ngapain sih lo kerja mulu kayak mau beli gunung aja lo gitu. Jadi Bener kayak sih. pasti ngomong kayak gitu. Iya, Bang Linda sama Bang Ramzi itu paling sering kayak, "Cang, kamu kerja nggak usah kayak gitu-gitu banget lah. Lo mau ngejar apa sih?" gitu. Ya, namanya waktu zaman muda, walaupun sekarang masih muda sih. Si muda lah kita Stay apa young itu? forever ya. Iya. Zaman kala itu ya namanya obses kita ya. Obses banget untuk kayak wah menggebu-gebu kerjanya segala macam. Ya udah, alhamdulillah dapat. Tapi ternyata ini yang perlu diketahui bahwa setiap manusia udah punya takaran rezekinya masing-masing. Iya kan? Walaupun pada saat kita kejar Allah kasih segini, tapi ternyata takaran kita cuma segini. Ya kan? aja. Di tahun itu. Iya. Itu tuh Allah ambil loh. Allah ambil. Jadi kadang-kadang nggak perlu mengejar rezeki sampai over banget, sampai overlap. Karena sebenarnya setiap rezeki sudah ada takarannya masing-masing. Tapi jangan salah, harus ikhtiarnya memang harus ada, tapi ikhtiarnya jangan overlap. Doanya juga harus ada. Jadi saat ini sekarang aku jalanin, aku kayak bener-bener santai banget untuk ngejalanin hidup aku. Aku sekarang kayak orang-orang lingkungan aku sekarang suka banget sama aku yang sekarang kayak aku banyak waktu. Ya bisa dikatakan masih sibuk lah. Aku Tapi merasakan enggak, itu. iya kan? Tapi nggak se-overlap dulu. Iya.
pagi berangkat, malam jam 1, baru pulang jam 11 malam. Aku masih bisa take endorse sampai jam 2 malam. Habis itu pagi aku berangkat lagi, urusin pekerjaan-pekerjaan aku. Habis itu baru aku ngurusin pekerjaan-pekerjaan dunia sosmed aku yang 2021 apa ya? 2020. Nah, itu 2000 sampai sekarang pekerjaan sosmed kan menambah dari pekerjaan umumku kan. Nah, jadi saat itu jadi overlap gitu. Tapi pas udah Tuhan ambil dengan paksa, aku sempat kena mental kan. Jadi teman-teman tahu lah apa gitu yang kira-kira Tuhan ambil dengan paksa gitu. Ada Tuhan ambil dengan paksa. Terus akhirnya uang hilang begitu saja, habis sia-sia gitu kan. Tapi ada sedihnya gitu, tapi kena mental juga. Tapi aku berpikir kalau kita rewind ke belakang, oh iya, memang rezeki itu Tuhan udah kasih takar. Contoh, orang ngasih masuk rezeki terus nggak disedekahin, Tuhan kadang-kadang ambil dengan cara apa? Dia sakit. Itu kan sebenarnya secara paksa. Tuhan ambil secara paksa. Dan aku berasa banget Tuhan ada ngambil rezeki aku secara paksa. Karena apa? Udahlah, nggak usah terlalu overlap, santai-santai aja. Sekarang aku banyak waktu. Sekarang aku berpikir setiap manusia semua ada rezekinya, tapi satu tetap harus ikhtiar, tetap harus berdoa. Kalau zaman dulu ikhtiar aku 70%, doa aku 30%, sekarang aku balik. Doa aku 70%, ikhtiarnya cukup 30%. Dan sekarang rezekinya menurut aku ya sama aja kalau di total. Kayak dulu misalkan 1 tahun, misalkan gue dapat 3 miliar 1 tahun. Nah kalau sekarang, terus habis itu Tuhan ambil tinggal 500 juta. Kalau sekarang dalam 1 tahun ya gue dapat 1 M aja gitu loh. Paham kan? Tapi nggak perlu pakai Tuhan ambil, tapi kita nggak perlu pakai over. Nggak perlu pakai capek, nggak perlu pakai sakit lambung, nggak perlu pakai masuk rumah sakit. Itu sih yang itu kan. Bener nggak? Aku kan namanya pasangan muda ya. Kan aku termasuk pasangan muda kan. Banget. Pasangan muda banget tuh pasti kekhawatirannya adalah ekonomi. Ya zaman sekarang lah. Apalagi dengan gaya hidup. Belum lagi anak saya mau 3 tuh banyak banget. Pokoknya relate banget lah dengan kehidupan. Sambil curhat. Beneran ini. Nah, waktu itu sempet sama suami, namanya suami itu kan pasti mengkhawatirkan keluarga. Rezeki apalagi gitu ya. Bertanggung jawab ya. Kayak, aduh gimana ya ini aku cari uang kayak gimana lagi ya biar kaya biar gini. Tapi aku tuh dari dulu aku tuh tipe orangnya yang kalau masalah rezeki tuh yakin aja gitu. Nggak kayak yang kedepannya tuh pasti dikasih, nggak mungkin nggak dikasih gitu. Jadi aku tuh yang lebih kayak nge-slow-downin suami aku kayak tenang nanti ada kok rezekinya pasti ada. Yang penting kamu tuh afirmasi aja, ngomong yang baik-baik. Benar kan, itu afirmasi banget. gitu. Jadi otaknya tuh dibikin jadi positif aja, hatinya tuh baik dan itu aja terjadi. gitu. Ingat gak kata Allah apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Betul. Kalau pikiran ada doa kan. Kalau pikiran kayak nyari duit susah banget sih. Susah beneran. Susah. Makanya aku kalau ke suami tuh kayak gitu sih. Jadi kayak apa? Masih motivasi dan lah. ke aku pun gitu. Jadi aku tuh kalau mau ada pikiran negatif yang kayak udah mulai pusing, aduh ada pengeluaran ini, ada pengeluaran itu, kayak ntar juga pasti duitnya berkah. Apalagi kalau buat orang tua tuh udah berlipat-lipat langsung. Pasti udah setiap mau ngeluarin uang dan jangan pernah takut untuk sedekah, karena nggak ada dari zaman Nabi sampai sekarang gua nggak punya duit nih gara-gara apa, gara-gara gua sedekah. Nggak ada. Gua jadi miskin ya gara-gara sedekah. Itu tidak pernah ada. Justru kamu akan kaya kalau kamu sedekah. Itu yakin banget, harus yakin, karena itu cuma Allah pinjem, habis itu Allah ganti lagi berkali. Kalau cari Pak Caca gimana? Apa? Tadi Pak gimana? Dari hidup aku gitu kan. Iya, kekhawatiran, ketakutan Sebagai seorang wanita sekarang nih gitu. Berlebihan sih Kak. Jadi dulu tuh aku sama anak tuh berlebihan banget. Jadi kayak kayak wah kecintaan banget sama anak gitu. Udah banyak yang negor sampai kayak jangan dapat ujian dari anak, nggak bakal kuat, yang lain aja. Padahal seharusnya kan jangan minta ujian ya. Iya. Akhirnya pas anak kedua aku dikasih spesial. Terus ternyata pas udah dilaluin ya bisa aja gitu. Sebenarnya Tapi ternyata emang di dunia tuh kita nggak boleh mencintai yang berlebihan. Sekalipun banget nih Kak, aku dimasuk langsung pelajaran hidup banget. Sekalipun itu tuh kayak milik kita gitu kan, anak Anak kan belum milik kita ya.
walaupun suami sih Kak sebenarnya juga gitu biasa-biasa aja gitu. Terus juga kayak kita tuh mau nikah sama siapa juga nggak ada yang mudah kan. Nggak ada yang apa? Mudah. Gak ada yang mudah. Ya, jadi jangan pernah orang melihat kayak kehidupan orang ini tuh enak banget. Orang kan mungkin nilai di luar ya lihat aku tuh kayak sempurna gitu kan. Iya, betul. Padahal sekalipun kita nikah sama anak siapa juga berat. Karena Tetap kan Pasti ada ujiannya. Nikah rumah sama tangga. orang kaya atau bagaimana tiba-tiba mertuanya begini. Nikah sama yang orang nggak Mertuanya punya, baik, entah masalah di anaknya yang- ekonomi. Nikah sama orang ganteng nggak taunya Pacarnya 5. Tolong. Ya kalau aku sih sebagai perempuan ya, kalau misalnya untuk laki-laki ya, jangan pernah wanita berekspektasi kalau si pasangan ini adalah pasangan kita tuh setia gitu. Karena ya bukannya aku bilang laki-laki nggak ada yang setia, tapi menurutku 99% Itu berarti masih ada 1%. Tenang, masih ada loh, ya menurut aku ya, maaf kalau salah, maaf lahir batin. Bukan maksudnya nggak ada cowok yang nggak ada cowok yang nggak setia, maksudnya ada pasti ada, tapi itu lo tadi 1%. 1%. Semoga 1%-nya suami julid. Amin ya Allah, amin. Suaminya Enggak, maksudnya gini, supaya apa kita itu membentengkan diri kita itu nggak ekspektasi Iya. bahwa pada saat itu terjadi kita tuh nggak runtuh banget gitu loh. Iya. Dia semuanya secukupnya aja. Gitu. Jadi karena aku berbicara seperti ini karena aku pernah gagal berkali-kali dan penyebabnya adalah itu gitu. Jadi itu lagi. dan plus gitu. Jadi aku sudah tidak mau berekspektasi lebih karena aku sudah pernah hancur sehancur-hancurnya gitu. Jadi kayak pada saat itu terjadi, mungkin yang waktu itu akhirnya aku membangun ekspektasi yang tidak berlebihan. Pada saat itu terjadi, aku bisa kayak, ini siapa ya? Aku bisa bicara gitu. Udah Kalau santuy dulu banget ya. duduk gitu. Iya. Karena aku sudah membangun itu di dalam diri aku Iya. gitu. Nah, jadi udah akhirnya bisa ngobrol baik-baik, bisa berpikir kepala dingin, nggak yang merasa dunia ini runtuh dan aku tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Aku maksudnya aku membuat wanita tuh supaya membangun mindset itu supaya pada saat nauzubillahi min zalik, mudah-mudahan rumah tangga kalian semuanya baik-baik Amin. aja gitu. Tapi semoga pada saat itu terjadi tidak jatuh-jatuh banget seperti apa yang aku pernah rasain, sehingga sampai saat ini kenapa aku sendiri masih tidak mau sesuatu yang mengikat. karena kayak takut banget. Aku Seperti takut itu. banget momen Masa sih, itu Lau? terjadi kembali. Kemarinnya Tanya Olel. Bunda kalau diajak nikah, Bunda mau nggak? Enggak. Aku selalu jawabnya enggak. tapi yang ngajak Jungkook, Lel. Yang jongkok gimana? Karena emang udah kayak gitu. Tapi kalau misalkan ya memang misalnya ada hubungan gitu ya, mau nggak nikah gitu, aku kayak malah boleh kayak nggak ngomong kayak gini, ini aku tuh lagi nggak mood ya. Kok banget orang itu ya, kalau dia perempuan diajak menikah, perempuan punya hubungan gak diajak menikah harusnya marah. Kamu itu kalau diajak nikah kamu marah-marah. Iya. Agak lain memang ini sahabat saya ya. Karena kan? kayak jangan dia ketik Tapi apa kali. Tapi kalau cewek itu kan beda mungkin ya pemikirannya. Kalau udah punya anak tuh kita kan bukan mikirin kita tapi anak. Betul. Yang utamanya tuh udah bukan diri kita sendiri tapi anak gitu. Jadi kalau kalian mau bertahan, bertahanlah selama tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Terus apalagi ya? Kalau cuma ekonomi menurut aku Masih pertahanin bisa banget. dicari lah ya, Karena ekonomi rezeki. masih bisa dicari. Dengan adanya rukun sakinah mawaddah warohmah, kalian bersama-sama itu bisa mendatangkan rezeki. Kecuali masalah ekonomi, kalau kecuali suaminya itu atau Memang laki-lakinya tidak ada usaha. Iya. Males gitu ya. Itu udah nggak bisa ditoleransi ya. Kan anak butuh makan. Kalau aku sih ya nggak bisa ditoleran. Mau dikasih makan batu emangnya. Ca, ntar dulu Ca. Aku nih mau mewakili netizen ya kan. Soalnya aku baca komen-komen netizen tuh ada ya kasus yang viral. Dibilangin kayak Komen gini. netizen kemana nih?
ya jadi ada kasus perselingkuhan ya kan. Nah di komennya tuh ada yang bilang kayak gini, si cowok tuh ya kan soalnya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tapi kan faktanya kalau sudah terjadi dan minta maaf itu akan bisa menghancurkan kehidupan seseorang, bisa bikin sakit gitu. Menurut Ica tuh gimana? Itu sering banget aku Menurut dengar. Ica, ini kayak gue lagi laki-laki yang ditanya ya. Ya, ini menurut sebagai wanita nih, apa benar lebih baik minta maaf daripada minta izin? setiap laki-laki, menurut aku nggak setiap, nanti gue salah lagi. Menurut aku hampir laki-laki yang aku kenal, aku itu bergaul kan banyak sama laki-laki ya. Abang-abangan aku tuh super, masya Allah banyaknya. Dan aku dari buaya darat, buaya laut, buaya danau ya kan. Itu ya semuanya kayak ya alhamdulillah aku jadi mengerti gitu. Sampai kayak Cak, suatu saat nanti kalau kamu nikah lagi, kamu nih yang ngomong buaya darat nih. Iya. Kamu harus bisa jadi istri yang baik dan jadi nanti ditit ya. Dan jadi kenapa? Karena laki-laki butuh dua itu. Oh my god. Berarti harus bisa dua peran. Ya. Gitu. Nah, terus jadi ya Aku gitu. Tolong ya. Begitu sulit dia ya, begitu. emang begitu sulit jadi wanita gitu. Terus Banyak tuntutannya. ya jadi kan curhatan mereka tentang rumah tangga mereka dari sisi laki-laki, dan laki-laki itu memang nggak bisa membenarkan, nggak bisa laki-laki itu podcast kayak cewek-cewek kenapa diselingkuhin, habis itu laki-lakinya tuh cerita, dan aku alhamdulillah karena memang abang-abang aku laki-laki banyak, jadi mereka itu banyak bercerita dari sisi laki-laki sebenarnya. Ya pokoknya laki-laki memang tidak dibenarkan. Kalau menurut gue laki-laki memang intinya tidak bisa dengan satu perempuan sih. Gue sampai kadang-kadang ya udah lalu nggak usah intinya laki-laki tidak bisa dengan satu perempuan, bukan begitu? So far seperti itu ya. So far kebanyakan seperti itu lagi. Iya, dan memang udah kayak tabiatnya lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu. Hanya cewek-cewek zaman sekarang kalau mau nikah jangan lupa bikin perjanjian sebelum menikah. Apa tuh Udah, saya perjanjian udah apa? pernah seperti itu. Saya punya perjanjian pranikah dulu. Perjanjiannya kayak mana? Coba mau tahu. Coba yang dilakukan. Kalau aku dari awal tuh kalau kayak misalnya kalau ada yang selingkuh nanti penyelesaiannya Harta bersama. enggak penyelesaiannya Iya apa? seperti Kayak gimana? Seperti apa? Seperti apa coba? Contoh. Ya yang pastinya Iya. anaknya ngikut ke yang pihak yang benar. Lalu gitu ya. Terus ya maksudnya kalau aku tuh tidak tahu ke depannya seperti apa, tapi kalau aku pengennya walaupun atau suami aku juga sama, jadi walaupun ada yang salah, nauzubillah gitu ya, atau ada yang hilaf, tetap gimana pun kita itu orang tuanya anak kita, jadi harus hubungannya tetap harus baik. Oh gitu. Tapi misalkan nih, dimaafin nggak? Kalau dimaafin, tapi namanya cewek pernah dilukain pasti sakit tuh, tetap ada. Masih mau bertahan nggak? Bersama atau tidak? Ya itu, kalau penyelesaiannya nanti pertanyaan? kan aku bilang tadi kalau penyelesaiannya nanti harus berpisah Iya. gitu ya. Ya kayak gitu, ya berpisah, Ya, tidak tapi ada Kita harus ngitung dulu Kak, kayak Iya. aku ngobrol sama kakak saat Oke. itu kan. Kita harus hitung Plus dulu minusnya apa? baiknya berapa, Berapa? minusnya berapa. Kalau masih banyak baiknya Tapi dipertahankan. biasanya kalau udah sekali itu nggak mungkin selesai gitu. Biasanya Kalau aku yang berulang. berkali-kali Kalau aku sih biasanya. selalu semua teman-teman aku yang bercerita tentang perselingkuhan, aku selalu tidak pernah, kakak tahu kan? Iya. Aku tidak pernah untuk menyarankan untuk berpisah karena Iya. pertama kasihan anak-anaknya. Kedua, kalaupun kalian menikah lagi belum tentu kalian juga mendapat laki-laki yang setia seperti itu. Ya kan? Aduh, Jadi lebih rasanya baik kenapa dengan aku bapak ya? anaknya saja. Oh baik. Jadi Bu dihitung Ica. dulu, dihitung banyak baiknya atau banyak mudorotnya. Kalau memang masih banyak baiknya, suami, aku sering banget ya ngomong Iya, ya. Pasti ini teman-teman aku yang suka curhat sama aku, suami kalian bukan Fir'aun, masih masih bisa banyak baiknya. ditoleransi. Betul begitu Ibu, saya suka ngomong gitu. Tapi aku kalau masalah harta gitu ya, aku tuh emang misahin banget. Jadi nggak ada duit aku tuh duitnya dia tuh nggak ada. Misahin. Iya, berpisah. Uang pisah, Uang suami pisah. istri tuh bisa nggak ada. Sendiri. Harta Itu bersama, pelajaran juga nggak tuh ada. buat Iya, buat iya. buat cewek-cewek. Biar apa ya? Biar maksud aku nggak ada nanti nauzubillah kalau kedepannya ada apa-apa tuh Iya.
nggak ada yang kayak ribut-ribut masalah harta. Jadi itu aku tuh sama suami aku tuh alhamdulillah Kak udah mau 3 tahun nikah. Iya. Sekalipun nggak pernah kita berantem masalah uang tuh nggak pernah. Alhamdulillah. Iya. Itu akibatnya Aku nggak pernah masalah uang karena uang kita banyak. Amin. Bener. Amin ya gitu. Nah, ada satu lagi aku baca komen yang bilang begini, kenapa sih suami tuh nggak mau menerima kekurangan istri dengan cara berselingkuh, sedangkan istri tuh mau menerima kekurangan suami dengan setia? Coba. Menerima kah dia, Kak? Dia menerima kekurangan istrinya. Tapi Cuma kenapa selingkuh? tabiatnya laki-laki itu ya nggak bisa sama yang itu aja. Bosan gitu Ya, maksudnya. ada aku pernah baca sih kalau saya makan tuh kayak kita tuh harus makan opor. Gak semua laki-laki, Nggak semua tapi laki-laki ya. 99%. Itu 99% gitu kan. Misalnya mereka tuh kayak ya udah kalau udah makan ayam goreng, aku mau makan ayam bakar. Itu di otak mereka tuh kan seperti itu. Nah, gimana Jule? Kalau aku pernah ngobrol sama suami aku, kenapa sih cowok tuh selingkuh gitu? Di otaknya tuh apa? Pas ngelakuinnya tuh di otaknya tuh apa? Yes. Karena kan kalau cewek tuh di chat cowok lain itu kan kayak deg-degan. Iya, terus Iya. kayak ilfil apa nyebelin gitu loh, maksudnya apa sih gitu kan? Apalagi kalau di kayak nggak usah gitu deh. Kayak misalnya aku mau ngechat ini ya TL aja tuh, aku tuh ngechatin dia dulu pasti. Iya. Ini TL, aku mau ngechat ini. Iya. Chat aja langsung ke orangnya. Iya dia suka kayak gitu deh. Tiba-tiba kasih nomor laki, jebret, kamu chat aja. Jangan ngadi-ngadi ngana gitu. Nah, Emang kata kayak gitu. gitu. Perempuan apaan tiba-tiba Nah, ngechat? Kalau cewek kan suka deg-degan Iya, ya chat gitu ya. betul. Terus aku nanya, kalau cowok tuh di otaknya apa Iya, pas iya. ngelakuin gitu? Enggak, karena cowok itu suka tantangan. Jadi dia tuh merasa karena dia tuh punya adrenalin yang terpicu sendiri gitu. Oh my God. Pas ngelakuin itu. Satu lagi nih. Aku pernah ngobrol sama maaf ya nah. aku potong. Sama laki-laki. Iya. Kadang-kadang jangan pernah merendahkan laki-laki ya. Maksudnya dari cerita-cerita laki-laki, jangan pernah merendahkan laki-laki karena dia tidak akan membalas merendahkan kita. Tapi tipe laki-laki itu ada menunjukkan bahwa nih lo mana perempuan nih mau suka sama gue gitu. Jadi tipe laki-laki itu jangan pernah direndahin karena nanti dia tidak membalas merendahkan, melainkan dia mau menunjukkan bahwa gak cuma lu merendahkan gue, gak cuma lu cewek, lu lihat cewek di luar sana banyak banget yang ngejar-ngejar gue, tapi dia tidak kayak wanita yang mulutnya cuma mulut sampah doang di depan, hatinya Dia langsung tidak, buktiin. hatinya tidak, ya kan? Tapi kalau misalkan laki-laki biasanya dia langsung membuktikan bahwa gue ini rebutan cewek-cewek lo di belakang, lo istri nggak usah sosokan deh. Tidak menghargai gue sebagai laki-laki. Banyak loh laki-laki yang seperti itu dan banyak yang curhat sama aku. Kenapa dia seperti itu? Karena dia merasa tidak dihargai dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan orang tuanya gitu, sehingga akhirnya dia seperti itu, membalas dan menunjukkan gitu. Tapi tidak, kalau perempuan kan lebih kayak cuma cucut tapi nggak berani ngelakuin kan. Tapi kalau laki-laki langsung kayak gitu. Jadi ini udah beberapa laki-laki cerita, oh iya seperti itu. Dan juga dari sisi laki-laki nih yang aku dapat cerita, jangan pernah juga membuat laki-laki jadi tidak nyaman sehingga, mohon maaf ya bahasa dewasanya gitu, sampai dia tuh tidak ada Nafsu dengan istrinya gitu. Jadi kalau memang apapun itu untuk istri-istri di luar sana yang masih mau mempertahankan rumah tangganya, jangan pernah membuat si laki-laki itu memang jadi udah tidak ada nafsu sama kenapa Cak? kita gitu. Bisa nggak ada nafsu tuh kenapa? Gimana? Kenapa si istrinya tuh kenapa? Iya, dengan cara kurang ajar. Oh, I see. Oke. Emang kan dia mau, itu nggak mau lah Oke. gitu loh. Itu juga kayak dandan gitu. Malah ada tahu di Ya Ustaz sosmed juga tuh kan bilang juga kan, dandan lah, masa keluar kalian cantik-cantik di rumah kalian dia aja males ya pakai daster, ya pakai mager males-malesan lah untuk berdandan, sedangkan buat di luar sana yang memandang kamu bisa secantik itu gitu ya. Alhamdulillah sih, masya Allah, waktu belajar kesini ya mudah-mudahan aku juga bisa mempersiapkan diri lagi untuk menjadi seorang istri walaupun saat ini belum siap sangat. Amin. Mudah-mudahan si 1% itu bisa menjadi milik aku. Amin. Walaupun kayak amin ya Allah, susah sekali. Jadi gini, maksud aku ya, tadi aku dengerin dari Ica, ini relate banget. Yang Ica Relate, tadi kan? sangat relate dengan yang dialami kebanyakan sekarang. Tadi Jule cerita juga itu make sense. Cuma yang aku mau tanyain ke Jule sempat nanya nggak,
gimana caranya membangun adrenalin jadi sama istri aja nih adrenalinnya bisa nggak nih? Jangan sama perempuan lain gitu loh. Caranya gimana? Kalau aku Sharing dong, sharing is caring dong. enggak sih, kalau aku alhamdulillah emang sampai sekarang alhamdulillah suami aku emang gak macam-macam. Iya, Terus emang amin. segala macam kita obrolin. Jadi saling terbuka kayak sama temen aja kalau aku. Jadi kayak aku saya bilangnya kalau kamu bosen sama aku atau kamu ada sifat aku yang harus aku rubah, please ngomong aja, nggak apa-apa. Aku belajar, aku perbaikin gitu. Iya. Gitu. Jadi ya diomongin kayak, dan suami aku tuh frontal, jadi kayak yang kayaknya kayak gini deh, harusnya gini deh. Oh oke gitu. Iya. Tapi sambil ini Yang aku penasaran yang aku penasaran gitu loh, misalnya gimana cara membuat suami ini teradrenalin oleh istrinya sendiri, gimana istri lo ngapain? diobrolin kan. Oh, diobrolin komunikasi. Iya. Mau gimana nih? Iya. Apa mau main di luar? Iya loh, aku nanya loh kayak kamu mau aku jadi apa gitu. Bisa, tadi aku bilang kamu bisa jadi ibu, bisa jadi iya kan, mau pakai baju apa? Kostumnya malam ini mau jadi apa? Request hari ini. Kasih polling sekarang di WA kan ada bikin polling kan. Jadi Superman, Jadi suster ngesot. jadi ya kemarin tuh aku tuh kayak sempat ada ngobrol sama ini ada di ipar yang ini gitu kan. Jadi mereka tuh kadang gini, ada beberapa tuh yang suka ngumpulin apa sih imajinasi suami gitu loh. Jadi kayak ngumpulin baju-baju buat itu adegan. Tapi emang tapi itu penting kan? Penting itu tuh di dalam rumah tangga itu penting banget. Makanya harus kitanya. Jadi nggak usah jadi cewek tuh yang kayak tapi malu kalau gini-gini. Ya nggak bisa kan, kita istri. Nggak boleh malu ya sama Kita suami sendiri. Harus kita yang lebih ini dong ke suami, kan pahala juga, ya kan? Ya, berarti punya ya? Pahala apa Punya ya? apa? Tidak sopan. Spillingnya. Tapi gitu, aku tuh sering kalau kayak gitu, aku sering, kamu mau gimana, temanya mau apa gitu. Baik. Ini catatan penting. Catatan penting ini. Karena nggak semua tahu. Iya. Dan ini edukasi loh. Iya, Penting. loh. Iya, Penting iya. banget. Karena aku Intinya jangan jadi cewek terlalu flat. manual. Iya, terlalu Tahu flat. nggak manual? aja ngikut, Manual. diem aja. Harus matic. Oh, otomatis gitu ya. Ngobrol, karena kan emang rumah tangga tuh isinya ngobrol. Iya, Kalau kita nggak komunikasi. bisa komunikasi dengan baik sama pasangan kita, ya gimana? Makanya Benar. carilah suami yang bisa diajak ngobrol, Ngobrol. Amin. yang sefrekuensi, yang bisa kesini mau, itu mau, dan kalau bisa kayak suami aku tuh sebenarnya orangnya introvert banget aja. Kalau ketemu orang tuh diem. bener. Tapi kalau sama aku itu balas setengah mati, apa aja diomongin. Jadi ya carinya yang kayak gitu. Dan aku tuh suka banget nanya sesuatu ke suami aku. Kok itu gitu sih, yang untuk dijelasin? Karena cowok tuh suka menjelaskan. Nah, masa sih Suka dia suka menjelaskan? Jangan menggurui gitu. Iya. Sekalipun kamu tahu ini aku orang yang gagal gitu ya, orang yang gagal dalam rumah tangga. Jadi pada saat aku bercerita kayak gini, Iya. bukan kayak berarti aku pinter, Enggak. tapi karena aku Sering gagal, aku pengalaman. jadi pingin Tahu. pinter gitu loh. Iya. Nah, jadi jangan pernah menggurui. Contoh, kita udah tahu kita pingin suami kita sholat, contohnya gitu. Tapi kayak, kamu kenapa sih nggak sholat? Tahu nggak sih? Kalau kamu nggak sholat, Iya, terus kan kayak ustazah gitu menggurui ya kan. nantinya. Terus kayak jadi kalau misalkan mau ngasih tahu itu kayak bertanya, kayak pak kata nggak pernah panggil papa, nggak pernah nggak ada. Nah misalnya pak tahu nggak sih kalau misalkan kayak gini tuh kayak ini ya gitu. Maksudnya sih coba deh pak cari tahu. Nah ngerti gak sih? Oh, Jadi I see. akhirnya dia mencari tahu. Bahasanya tuh lebih soft. Jadi jangan langsung kita sebagai perempuan itu kayak menggurui. Dia tipe laki-laki yang egois dan emosinya setinggi planet Pluto itu kan tidak Iya. mau dijatuhkan dong. Tapi kadang tuh ada yang memang tiba-tiba suami yang memang NPD kan. Jadi memang dia tuh mau kita selembut apapun tuh dia tetap bersama dengan egonya. Dan Ya itu di luar NPD Dia lah. itu kan sakit ya. itu Iya. kan berarti Itu memang udah ada sakit. suatu yang dia tidak sadar bahwa memang kadang pendapat istri itu penting, tapi dia tuh lebih percaya sama pendapat yang lain, dia lebih percaya dengan orang lain. Itu kadang ada mau selembut apapun istrinya. Kalau Syarifah gitu. Kasih nasihat dong. Enggak, ini kan kalau kita kan tahu kan, pasti kan karena punya santri banyak, apalagi dengan Macam-macam. title-nya gitu ya. Dengan title-nya tuh pasti kan jadi panutan orang-orang.
Jadi orang-orang berekspektasinya tuh lebih besar. Karena gimana pun lebih dekat dengan yang namanya agama. Iya. Gitu. Nah, kenapa sih kayak kesusahannya tuh apa gitu? Kalau suami itu kan emang dia gimana kan? Jadi dia udah emang Kecil banget di suara atas. dia. Jadi dia nggak bakal mau direndahin sama istri gitu. Betul kan? Dari segi apapun, ya benar kayak kata Kak Ica tadi. Jadi dia nggak mau kita tuh menggurui